Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat sebagai hamba-Nya yang beriman. Dan di antara tanda hamba yang beriman dan membuktikan keimanan adalah dengan ilmu. Alhamdulillah, Allah pun hadirkan kita pada kesempatan ini di majlis ilmu. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita masih sedang membahas hadis arba'in yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Dan kita pun sedang persisnya membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Dan kita pun sedang membahas secara lebih dalam lagi dari rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat, sehingga kita bisa memahami apa maksud dari rukun, dan kita pun bisa menjaga bahwa Islam itu Allah ibaratkan sebuah bangunan. Bangunan tidak akan berdiri tanpa tiang-tiang, dan tiang-tiang pun tidak akan bisa menopang atau bisa menjadikan berdirinya bangunan secara kuat dan kekal tanpa tiang-tiang itu kokoh. Maka untuk melihat bagaimana Allah memberitahu kepada kita tentang kekokohan tiang-tiang ini pada rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat, maka Allah memberikan kepada kita pemahaman tentang sholat adalah sebagaimana dalam ayat 23:8 dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah, peliharalah, alias jagalah kekokohan tiang ini yang berupa salat. Dengan bagaimana? Para ulama tafsir menjelaskan kepada kita yang dimaksud memelihara salat ini adalah dengan seperti ini: memelihara wudu, memelihara tata cara salat, memelihara waktu salat, memelihara tempat salat, memelihara pakaian salat, memelihara hasil dari salat. Ini teman-teman ya. Jika kita ingin berkontribusi besar terhadap berdirinya bangunan Islam ini sampai hari kiamat, ya,
Maka inilah yang harus kita perjuangkan ketika kita sholat. Ya. Ketika kita sholat ini yang diperjuangkan, berwudu dengan benar. Ya. Ciri berwudu dengan benar adalah menggugurkan dari wudu tersebut dosa-dosa kita. Berarti kita harus tahu ciri-ciri dosa dan ciri-ciri dosa itu gugur. Ya. Dan ketika berwudu, Allah memberikan istilahnya kebersihan tersebut dengan tathir, ya, bukan dengan tanzif. Tathir itu kaitannya dengan batin, hati. Dan hati inilah menjadi sumber terjadi dan tidak terjadinya dosa. Maka orang yang wudunya benar, dia selalu memperhatikan hati. Ya. Dan untuk memberikan perhatian terhadap hati dengan benar, tadi diisi dengan ilmu. Ya, diisi dengan ilmu. Dan ketika hati ini diisi dengan ilmu, maka yakin orang ini akan bisa membuktikan keimanannya. Dan Rasulullah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya yazid bertambah, wa yanqus dan berkurang. Yazid bertambah dengan apa? Bitta'ah, dengan amal yang benar, ya, dengan ketaatan. Yanqus bil ma'siyah. Bil ma'siyah ya hatinya tidak ada ilmu, akhirnya dia mengerjakan amal-amal yang Allah tidak menyukainya. Akhirnya imannya berkurang. Maka untuk mengontrol hati kita adalah dengan berwudu, ya, dengan banyak berwudu. Kata Rasulullah, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian akan berat untuk istiqomah itu. Wala yuhafidhu alal wudu ilal mu'min, ya. Dan tidak akan bisa menjaga wudu kecuali yang beriman. Iman, ilmu, ya. Wudu untuk membuktikan keilmuan dan untuk membuktikan bahwa kita ini mengontrol hati kita bersih atau tidak. Seperti itu, ya. Nah, teman-teman, jadi itulah yang pertama, berwudu. Sekali lagi, ciri orang yang berwudunya benar, dia selalu memperhatikan dosa. Ya, selalu memperhatikan dosa dan ingin dirinya bersih dari dosa dan tidak akan bersih kecuali dengan ilmu yang benar dan diamalkan. Kemudian menjaga salat adalah tata cara salat, mengenal, ya, kaifiyah salat. Sallu kama raaitumuni usalli, ya. Kata Rasulullah, man tawaddoa kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min amalin aw min dzambin. Barang siapa berwudu dengan benar seperti yang dicontohkan, kemudian sholat pun demikian seperti yang dicontohkan, apa konsekuensinya? Jaminannya diampuni dosa. Ya. Tadi ciri ampunan dosa, amalnya semakin bagus, kuantitas dan kualitasnya dijaga. Itu ciri dosa diampuni, amal diterima. Nah, ya, jadi kaifiyah salat, tata cara salat. Jadi kita tidak boleh berhenti memperhatikan tata cara salat. Terus kita periksa, ya. Mungkin saja ada kurang, ya, atau ada salah, terus jangan berhenti memeriksa salat kita. Karena Rasul sudah tegas, sallu, salatlah, dan itu perintah, ya. Sedangkan perintah kita sudah tahu hukumnya wajib. Dan wajib kata para ulama fikih atau ulama usul fikih adalah definisinya ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib adalah amalan dari agama yang jika dikerjakan dengan benar tentunya yuthabu, diberi pahala. Pahalanya seperti tadi, ya, bertambah amalnya, baik kualitas ataupun kuantitasnya.
Kemudian wa yu'aqab ala tarki, dan berdosa ketika ditinggalkan. Ciri berdosa tadi enggak memperhatikan amal-amalnya benar atau salah, ya. Sudah sekian lama saya sholat saya benar atau tidak pernah berpikir seperti itu. Itu bisa jadi dia sedang menumpuk dosa. Ya, sedang menumpuk dosa. Jadi orang yang berdosa itu orang yang tidak memperhatikan amal-amalnya. Menganggap sudah benar. Ketika ada yang memperbaiki, mengoreksi, tidak mau. Itu ciri orang berdosa, ya. Kemudian waktu sholat. Kemarin kita sudah bahas juga waktu sholat, bahwa yang dimaksud waktu sholat adalah berusaha sholat di awal waktu, ya. Dan yang dimaksud di awal waktu bukan setelah azan langsung sholat, tapi isilah waktu antara azan dan iqamat dengan sholat, dengan doa, ya. Jadi yang dimaksud sholat di awal waktu adalah menggunakan waktu antara azan dan iqamat dengan sholat sunnah dan berdoa. Di samping doa di dalam sholat, lebih khusus lagi doa, ya, doa. Kemudian juga yang dimaksud menjaga waktu sholat adalah tidak sholat kecuali pada waktunya. Alias kalau sudah masuk waktu sholat, dan tapi manfaatkan, tidak habis adzan langsung sholat, wajib sholat sunnah dan doa dulu. Nah, itu diantara yang dimaksud dengan menjaga waktu sholat. Dan kemudian jangan menunda-nunda sholat kecuali ada uzur. Uzur itu kalau secara bahasa yang mudahnya halangan, ya. Halangan yang dibolehkan oleh syar'i, dan halangan yang dibolehkan tersebut tidak menjadikan kita tercela. Ya, al-udru hujjatun yakunu biha adamu al-laum wa adamul mu'akhadah. Uzur itu adalah alasan yang tepat dari agama yang menjadikan seseorang tersebut ketika tidak melakukan seperti seharusnya tidak tercela dan tidak diazab. Itu uzur namanya, ya. Jadi jangan menunda-nunda sholat kecuali ada uzur. Maka ketika ada uzur tidak tercela kita dan tidak disiksa, ya. Nah, kemudian tempat sholat kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, teman-teman sambil mereview sedikit, ini menjaga waktu sholat. Ini tempat sholat yang dimaksud, ya, tempat, ya. Yang dimaksud memelihara tempat sholat, satu, menunaikan sholat wajib di masjid secara berjamaah kecuali ada uzur. Jadi kita orang yang beriman harus sholat di masjid, ya. Dan bahkan hukumnya wajib, ya. Kecuali ada uzur, ya. Uzurnya sakit atau hujan deras sehingga kalau keluar akan berbahaya atau ada ancaman, maka tidak mengapa teman-teman ketika hujan deras besar sekali kumandangkan azan sebagaimana yang Rasul contohkan. Ketika hayya 'alas salahnya kita ganti dengan sallu fi rihalikum, boleh, atau sallu fi buyutikum. Jadi bukan hayya 'alas salah, karena hayya 'alas salah itu berarti maksudnya ajakan salat ke masjid. Ya, ajakan salat ke masjid. Nah, kalau hujan besar memungkinkan madarat, nah itu namanya uzur, maka kumandangkan sallu fi buyutikum. Seperti itu, ya. Jadi menunaikan sholat wajib di masjid secara berjamaah kecuali ada uzur. Nah, itu hukum melaksanakan sholat wajib di masjid. Menunaikan sholat sunnah di rumah kecuali ada uzur. Jadi hukum
asal melaksanakan sholat sunnah di rumah, kecuali ada uzur. Nah, uzurnya, contohnya sholat suruk ya, atau sholat duha di awal waktu. Nah, karena sholat suruk di awal sholat suruk atau sholat duha di awal waktu itu caranya adalah kita sehabis zikir subuh tidak kemana-mana, tetap di masjid melanjutkan zikir sobahnya. Diperkirakan sudah masuk waktu awal duha yang disebut dengan suruk, kita sholat di situ. Nah, ini termasuk uzur. Hukum asalnya di rumah. Ya, hukum asalnya sholat sunnah di rumah, tapi terkait dengan suruk begitu kaifiahnya, maka sholat sunnah suruk di masjid. Tahiyat masjid. Jadi tidak ada tahiyat masjid di rumah. Nah, itu termasuk uzur, ya. Dilakukan uzur. Karena apa? Karena melihat hukum asal. Jadi sebut uzur itu karena ada hukum asalnya. Dan sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain yang menjadikan kita boleh melaksanakannya di selain rumah. Perintah sholat wajib secara berjamaah di masjid adalah disyariatkan bagi laki-laki. Namun tidak dilarang bagi wanita untuk sholat di masjid selama menjaga kemungkinan terjadi fitnah. Jadi bagi laki-laki wajib. Bagi perempuan tidak wajib tapi tidak dilarang. Ya, dan tidak boleh melarang seorang suami jika istrinya ingin sholat di masjid. Dengan catatan, ingatkan jangan sampai menjadikan fitnah. Kemudian sholat wajib berjamaah di masjid disebut sunanul huda. Nah, ini penting teman-teman, istilah ini. Ya. Apa sih sunanul huda itu? Ada dua artinya. Satu, amal yang menjadi jalan untuk memperoleh hidayah. Makanya di antara apa yang harus kita lakukan ketika kita di masjid sholat berjamaah, ya ngobrol. Tapi ngobrolnya ilmu. Jangan ngobrol ke sana kemari. Ya. Pada pertemuan dulu saya pernah menyampaikan ke teman-teman. Ya. Manusia itu ada 3 macam. Ya. Kalau pakai bahasa Inggrisnya ada yang disebut dengan high mind, ya, atau high minded, yang levelnya tinggi. Nah, mereka duduk-duduk berbicara ilmu, duduk-duduk bicara amal soleh. Ya. Ada yang average mind, yang levelnya rata-rata, ya, itu yang ngobrolnya kesana kemari, ya, ngobrol peristiwa, ya, hanya ngisi untuk begitu aja, peristiwa cerita ini, tidak ada ilmu. Nanti yang terakhir low mind, ya, yang tingkat berpikirnya rendah, menggibah orang, mencaci maki orang, itu ngobrolnya cari-cari kesalahan orang, ya. Ngobrol dikit gibah, ngobrol dikit mengumpat. Nah, kita jangan sampai berada di 2 dan 3, ya. Tapi berusahalah di high mind. Dan begitu juga terkait dengan level-level kita berpikir, itu otak tuh katanya terbagi 3 juga. Ada bagian bawah, tengah, dan atas. Nah, kalau yang bawah itu reptil, cuma cari apa? Cari aman. Ya. Nanti ada bagian tengah, mamalia, cari nyaman. Nah, yang terakhir itu cari paham. Nah, kita ini jangan hanya cari aman dan nyaman, tapi cari paham. Ya. Banyak orang lebih ke memilih cari aman nyaman. Seharusnya dia dapat ilmu, tapi dia takut. Saya kalau belajar di sana takut. Saya udah cukup yang ada aja. Itu cari aman dan cari nyaman. Itu orang otaknya reptil dan mamalia. Reptil itu apa? Melata, bidang melata. Ya. Nah, sedangkan kita bukan binatang melata. Kita bukan makhluk seperti itu. Kita manusia, diberi otak. Maka kita segala sesuatu harus melalui paham. Merasa aman nyamannya harus melalui paham.
Ya, bukan pahamnya dihilangkan, yang penting aman nyaman. Itu dabah. Ya, itu cara berpikirnya selain manusia. Wa'iyadzubillah ya. Itu teman-teman. Jadi begitulah ya manusia. Jadi perintah sholat wajib secara berjamaah di masjid adalah disyariatkan bagi laki-laki. Namun tidak dilarang bagi wanita untuk sholat di masjid selama menjaga kemudian terjadi fitnah. Sholat wajib berjamaah masjid sunnah huda. Ya, jadi cari ketika kita berkumpul itu cari ilmu, diskusi ilmu. Ya, kenapa? Karena amal menjadi jalan untuk memperoleh hidayah. Hidayah ada 4, jangan lupa teman-teman. Ada hidayah amah musyarakah. Hidayah amah tadi, hidayah yang hanya berfungsi untuk eksistensi hidup. Kemudian hidayah ilmu atau bayan atau irsyad, itu semuanya sama. Hidayah ilmu, bayan, irsyad itu semuanya adalah sama. Nah, nanti ilmu belum bisa dimanfaatkan, maka manfaatkanlah. Amalkanlah, jadilah hidayah taufik namanya. Ya, jadi ketika kita sudah dapat ilmu tidak dipraktekkan, ya nanti turun lagi. Praktekkanlah sehingga disebut hidayah taufik. Nah, hidayah taufik itu bisa dirasakan dan diperoleh kembalikan kepada kita. Sejauh mana kita ingin mengamalkan ilmu yang sudah kita dapati, sejauh itulah Allah memberikan kepada kita taufik. Nah, terakhir hidayah fil akhirah ila jannah wa ila annar. Nanti hidayah yang keempat adalah di akhirat. Hidayah ke surga atau ke neraka. Nah, itu teman-teman ya. Jadi manfaatkan kita di masjid dengan sholat berjamaah, bukan hanya berjamaahnya saja. Tadi perhatikan lagi, makanya sana rapatkan sholat, rapatkan barisan sholat dan diluruskan bukan untuk kesempurnaan. Kita cek apa sih sempurna itu? Ya. Yang dimaksud kesempurnaan sholat itu apa? Itu namanya paham. Itu namanya sunanul huda. Ya. Jadi bukan sekedar sholat, pulang sholat, enggak. Kalaupun begitu, kalau memang khawatir ngobrolnya macam-macam, ya udah pulang. Ya. Tapi kalau memungkinkan obrolannya mendatangkan ilmu, duduk. Ya. Kita berada di high mind, ya, orang yang pola berpikirnya tinggi. Nah, kemudian juga yang kedua disebut sunanul huda adalah amal yang jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan akan menjadikan seseorang tercela. Tadi makanya al-udhur adalah tadi ya. Hujjatun yakunu biha al-amal adamu al-laum wal mu'akhadha. Uzur adalah sesuatu yang menjadikan amalan yang tadinya tidak bisa dikerjakan begini akhirnya bisa dikerjakan begini tanpa tercela dan tanpa berdosa. Kenapa? Itu uzur. Ya. Nah, jadi sholat wajib, sholat 5 waktu ini wajib hukumnya. Maka ketika ditinggalkan tanpa uzur, dia akan tercela. Makanya dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas, orang yang tidak sholat wajib di masjid tanpa uzur, apa? Maka dia telah ada di dalam hatinya tanda-tanda kemunafikan yang jelas. Itu bentuk celaknya, ya. Itu bentuk celaknya. Nah, teman-teman ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan memelihara sholat yang berkaitan dengan memelihara tempat sholat. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sekarang kita akan bahas pakaian sholat. Ya. Kalau hadis-hadisnya dikumpulkan banyak sekali. Ya. Jadi hadis-hadis yang saya sampaikan ini representatif dari hadis-hadis yang lain yang tidak saya cantumkan di sini. Baik teman-teman yang Allah muliakan, apa yang kira-kira sudah terbayang dalam benak kita ketika kita ingin memelihara sholat melalui pakaian? Ya. Apa yang harus kita perhatikan terkait dengan pakaian kita jika dihubungkan dengan sholat? Baik, kita mulai dari
Kita buka bahasa ini dari ayat 31 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, yakni manusia, ambillah perhiasanmu. Maksudnya, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik teman-teman, kita akan fokus membahas potongan ayat yang berkaitan dengan pakaian sholat, yaitu zinatakum, khudhu zinatakum. Ya. Jadi dalam terjemahannya tidak ada ambillah perhiasanmu, tapi pakailah pakaianmu. Tapi arti aslinya ini, ambillah perhiasanmu. Jadi terjemahan ini sudah mengandung tafsiran, ya. Namun tafsirannya yang penting tersampaikan pesan moral yang singkat kepada yang membaca. Jadi kalau ingin detail, ya harus baca tafsirnya. Tafsir aslinya lebih bagus lagi, yang masih berbahasa Arab. Nah, tapi kalau tidak, atau Allah belum beri kemampuan bahasa Arab, tidak mengapa, ya. Tafsir yang sudah terjemahkan dengan catatan juga berhati-hati, ya, berhati-hati. Nah, jadi hai anak Adam alias hai manusia alias kita, ya, khususnya orang yang sudah beriman. Umumnya yang belum beriman, ya, Allah suruh mereka punya pemikiran seperti ini. Khususnya orang yang beriman, umumnya semua manusia. Karena di sini Adam, anak Adam, Bani Adam. Namun dikhususkan ada kata-kata masjid, berarti orang beriman, ya. Jadi hai anak Adam, hai manusia, ambillah perhiasanmu alias pakailah pakaianmu. Zinah itu perhiasan, nah, maka yang indah. Kapan? Di setiap masjid alias di setiap masuk masjid alias setiap kali mau sholat. Khususnya sholat, umumnya selain sholat. Kemudian Allah tambahkan, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan adalah maknanya tasarrufu al-amwali fi ghairi ta'atillah. Itu syarafun, ya. Lawan mubazir. Jadi wala tusyrifu itu sama dengan mubazir, ya. Mubazir adalah tasarruful amwal fi ghairi taatillah. Nah, tusyrifu, ya, fi tusyrifu sama, maknanya sama, ya. Jadi kata Allah, makan dan minumlah, jangan sampai bukan untuk taat kepada Allah, ya. Dan termasuk menggunakan semua harta benda kita yang itu dari Allah, berpakaian. Jadi kata Allah, berpakaianlah sebagaimana engkau makan dan minum. Apa? Jangan tusyrifu, alias jangan sampai digunakannya di luar ketaatan kepada Allah. Itu namanya israf atau mubazir, ya, tabzir. Nah, jadi bagaimana? Jadikanlah yang sebagaimana Allah perintahkan, alladzina yunfiqun, infak, ya. Makna infak itu, ya, adalah makna aslinya tasarruful amwal fi taatillah, menggunakan harta benda yang Allah berikan fi taatillah, dalam taat kepada Allah. Itu makna infak yang asli, ya. Lawannya ini israf atau tabzir. Nah, ini teman-teman, jadi perintah Allah kepada kita menggunakan pakaian kita, makan kita dan sebagainya dalam rangka taat kepada Allah. Dan taat, kata kuncinya dua, at-tauhid
wa ittiba'us sunnah. Ya. Tauhid wa ittiba'us sunnah. Tauhid berarti maksudnya adalah kalau berkaitan dengan disiplin ilmu, ilmu yang berbicara tentang keesaan Allah. Tapi ketika bicara praktek dari tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah saja dengan benar. Nah, maka untuk membuktikan beribadah kepada Allah saja dengan benar adalah dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah alias mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu teman-teman ya. Baik. Nah, dari ayat ini dan dari hadis-hadis pendukung atau ayat lain dan para mufassir ya, maka yang harus kita pahami dari ayat ini adalah ini. Jadi ayat ini berisi perintah untuk berindah-indah dalam mendirikan sholat. Adapun yang dimaksud berindah-indah dalam mengerjakan sholat adalah satu, menutup aurat. Ya. Bagi pria, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Menutup aurat bagi wanita, auratnya adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang dimaksud berindah-indah dalam sholat yaitu menutup aurat alias menggunakan pakaian, dan pakaian tersebut harus menutup aurat. Nah, ini perlu diketahui, aurat bagi laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Tapi masih banyak orang yang sholat, rajin ke masjid, pas selesai sholat pakai celana pendek di atas lutut. Berarti dia sholat tidak paham sholat. Ya, dia sholat tidak paham sholat. Harusnya apa? Jangan pakai pakaian pendek di atas lutut. Pakai celana pendek tapi yang di bawah lutut. Bagaimana cara mengecek celana ini sudah cukup dulu? Jongkok. Ketika jongkok dia ketarik, berarti masih kurang panjang. Makanya kata Rasulullah, untuk menggunakan pakaian bawah, entah celana atau kain, usahakan paling tinggi nisfus saq. Paling tinggi nisfus saq, pertengahan betis. Nah, kalau nggak mau pengen rendah lagi silahkan bawah. Kalau masih pengen silahkan bawah. Yang penting jangan menutupi mata kaki kata Rasulullah. Ya, jadi prihatin sekali orang ini rajin ke masjid, pas sudah sholat pakai celana pendek sepaha, lututnya kemana-mana, bahkan pahanya pun masih kelihatan. Saya hanya mengurus dada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil beristirja. Ini orang rajin sholat tapi dia tidak mengerti sholat, tidak paham sholat. Nah, itu cari aman dan nyaman, bukan cari paham. Ya. Jadi kita ini harus cari paham, bukan cari aman dan nyaman. Supaya saya nggak dibilang salafi wahabi, nggak usah repot-repot lah. Itu cari aman, cari nyaman. Ya. Karena kan orang yang cingkrang kan tandanya wahabi, tandanya salafi, dan itu sumber teroris. Saya nggak mau begitu. Cari aman nyaman, bawahkan lagi. Tidak boleh seperti itu beragama ya. Beragama bukan dia cari aman nyaman. Cari aman nyamannya nanti di akhirat, di surga. Ya, sekarang di dunia tuh nggak bisa kita cari aman nyaman. Cari paham. Ya, cari paham. Kalau ingin benar cari aman nyaman sesungguhnya nanti di akhirat. Ya. Di sini jangankan kita tidak berdakwah, ya, tidak memposisikan diri sebagai dai, tidak memposisikan juga nggak bisa nyaman. Mau makan ya harus begini, harus begitu. Nggak bisa kita pengen makan datang sendiri. Ya. Nggak bisa. Jadi nggak ada istilah di dunia ini cari aman, nyari aman. Cari paham. Ya, nyaman aman tuh nanti di akhirat. Itu teman-teman ya. Jadi menutup aurat bagi pria itu adalah kita harus mengenal mana aurat laki-laki. Nah, walaupun auratnya sudah dibatasi oleh syariat antara pusar dan lutut, bukan berarti sholatnya cukup pakai celana komprang
kok sini nggak pakai baju, tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Tetap nanti akan ada bahasanya di bawah, ya. Nah, mengenakan pakaian yang bagus, nah, alias baju, ya, bersih, suci dari najis dan halal, ya. Nah, kalau sudah pakaian, maka pada umumnya seperti ini, bukan hanya menutup aurat khusus, tapi menutup seluruh badan, ya. Walaupun badan kita di atas pusar bukan aurat, tapi tetap Allah berikan pakaian, ya, untuk memperindah, ya, untuk menambah keindahan tubuh manusia adalah dengan menggunakan pakaian. Walaupun bagian atas bukan aurat untuk laki-laki, ya. Jadi ketika sholat, pakaian yang bagus gunakan. Bersih, nah bersih tadi, ya, bersih itu kaitannya dengan lahiriah. Nah kalau suci kaitannya dengan batiniah, ya. Maka orang yang suci dia harus ngerti berwudu yang benar, harus mengerti najis, membersihkan najis, menghilangkan najis, ngerti, ya. Kemudian juga halal, pakaian yang kita kenakan ketika sholat harus halal. Kalau haram maka akan berkonsekuensi kepada tidak diterimanya sholat, ya. Walaupun tata cara sholatnya benar, tapi karena dia mengenakan pakaian yang haram maka berdosa dan tidak diterima, ya. Karena dalam hadis, innallaha la yaqbalu shadaqatan min gulul, Allah tidak menerima sedekah dari yang haram. Kalau kita kembali memahami makna sedekah yang asli adalah burhanu imani abdin min aufi qalbi, ya. Kalau kita bicara kembali kepada makna sedekah adalah bukti keimanan seseorang dari dan dalam hatinya. Jadi apapun ketika kita beramal yang sumbernya dari hati, ilmu itu sedekah, ya. Bukan hanya memberikan berupa uang, ya, ke masjid atau ke pakaian, bukan. Apapun yang kita lakukan selama itu muncul dari keimanan, itulah sedekah. Nah, teman-teman, ya. Kemudian bagi laki-laki tidak mengenakan pakaian sutra dan juga perhiasan yang diharamkan. Apa itu? Emas, ya. Bagaimana perak? Nah, perak pun sebenarnya itu ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya. Kalau yang saya dapati di antara penjelasan ulama, Rasulullah pernah menggunakan perhiasan berupa perak itu karena kaitannya dengan kepentingan untuk menandatangani atau stempel, ya, stempel. Jadi dulu stempelnya Rasulullah dengan cincin. Nah, karena kaitannya dengan negara lain, ya, bicara masalah stempel dan itu dengan tidak mau kecuali dengan menggunakan perak, akhirnya tidak mengapa menggunakan perak sebagai cincin selama tujuannya jelas, selama tujuannya jelas. Dan perhiasan di sini kata ulama lebih bersifat mubah, ya, bersifat mubah. Jadi kalau dikembalikan kepada sunnah Rasul itu tidak sunnah, gitu, ya, tidak sunnah. Karena Rasul menggunakan perak hanya kepentingan saja, bukan untuk berhias-hias sehari-hari, bukan. Seperti itu, teman-teman. Apalagi emas haram, ya. Ada terkadang orang sholat, ya, dia karena orang kaya sholat pakai apa nih? Pakai kalung emas, ya, cincin emas. Nah, itu belum paham sholat, ya, dan belum paham hakikat hidup seperti itu. Kemudian tidak mengenakan pakaian bergambar, ya, tidak menggunakan pakaian tidur atau pakaian yang jelek yang menghinakan. Kenapa? Bisa mengganggu kekhusyuan sholat,
baik dirinya ataupun orang lain. Ya, itu teman-teman. Ini sementara saja. Ini saya bacakan saja. Kemudian tidak mengenakan pakaian yang ketat atau transparan sehingga memperlihatkan bentuk-bentuk lukuk tubuh, baik buat laki-laki ataupun buat wanita. Ya. Wanita terkadang ada mukena sekarang tuh pakai bunga-bunga tapi tipis. Ya. Walaupun di dalamnya masih pakai pakaian lagi, tapi transparan. Jadi pakaian dalam yang biasanya kelihatan itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena berpakaian merupakan syarat sah sholat. Ya, menutup aurat itu merupakan syarat sah sholat. Jadi kalau teman-teman sholat pakai celana ketat sekali seperti pakaian wanita, itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena menutup aurat alias menggunakan pakaian adalah syarat sah sholat, alias syarat diterimanya sholat. Kemudian tidak mengenakan pakaian sehingga menutup mata kaki. Ya. Nanti saya siapkan dalil-dalilnya, insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Dan kedelapan, menutup kepala dengan kolan suah dan tidak mengikat rambut. Kolan suah itu seperti ini, ya. Peci Arab, peci yang seperti ini, ya. Tidak mengapa, peci bisa kolan suah, bisa kopiah. Kalau kopiah di Indonesia, ya, tokiyatun. Kalau biasa dipakai Rasulullah, kolan suatun, yang bentuknya kalau orang memanggilnya peci haji. Peci haji itu kolan suah. Ya. Baik teman-teman, ini yang kita perhatikan. Kemudian ini dalil-dalilnya. An Aisyah qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun faqala syaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jahm wa'tuni bi anbijaniyati. Dari Aisyah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat dengan memakai pakaian bergambar, ya. Namanya khamisah. Khamisah itu adalah pakaian yang bercorak. Mungkin kalau kita batik, ya, seperti itu. Kemudian beliau bersabda, gambar-gambar pada pakaian ini telah mengganggu perhatianku. Dalam penjelasan lain, bukan gambar-gambar seperti hewan, bukan, tapi garis-garis, ya, garis-garis seperti itu. Kata beliau, gambar-gambar pada pakaian ini telah mengganggu perhatianku, alias jadi tidak khusus salatnya. Maka Rasul menyuruh di antara sahabatnya, idhabu biha ila Abi Jahm, kembalikan ini ke Abu Jahm. Jadi yang memberi hadiah kepada beliau, Rasulullah diberi hadiah oleh Abi Jahm baju yang bagus, bahannya yang bagus, ya. Namun yang satu bercorak, ada gambar-gambarnya, yang satu tidak. Yang ketika dipakai oleh Rasulullah yang bercorak, ternyata Rasulullah merasa tidak khusus salatnya, terganggu. Maka beliau minta baju itu dikembalikan ke Abi Jahm dan ditukar. Nah, ya, tukarlah dengan pakaian bulu kasar yang tidak bergambar. Nah, di sini teman-teman, ya. Jadi dari satu hadis ini bisa menjadi dasar untuk kita dalam memilih pakaian untuk sholat, ya. Jadi usahakan pakaian untuk sholat adalah pakaian yang tidak mengganggu kekhusyuan diri dan orang lain, ya. Apalagi terkadang sekarang orang sholat pakai kaos, ya. Kaosnya kaos oblong, tapi ada gambarnya, ada gambar perempuan, gambar tengkorak, macam-macam, ya. Jadi pas mau sholat, apalagi yang di depan kita, lihat lagi, apalagi yang banyak perempuan, lihat lagi, jadi mengganggu, itu kekhusyuan, ya. Jadi apapun gambar-gambar yang bisa mengganggu kekhusyuan diri dan orang lain, nah, kembalikan ke hadis ini, namanya khamisah, ya.
Jadi khomis adalah pakaian yang bergambar, baik gambarnya gambar hewan atau orang atau mungkin corak-corak batik garis-garis semua itu namanya khomisah ya. Jadi usahakan berpakaian yang tidak mengganggu ya. Ini yang pertama teman-teman. Anbijaniyah adalah nama pakaian yang polos ya, yang polos. Kemudian An Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Kalau tadi pakai khamis, kalau ini pakai khamis. Kita mengatakan gamis ya. Gamis. Orang-orang Yaman itu kalau kop itu jadi gamis ya, gamis. Nah, kita ikutin orang Yaman gamis. Aslinya komis ya. Komis itu pakaian seperti ini yang biasa teman-teman pakai ya. Yang panjang ke bawah seperti itu. Ini namanya komis ya. Kalau bahasa kita diartikan kemeja. Dan kalau kita kemeja ini lebih ke yang nanti bisa dimasukkan ke celana. Ya, seperti itu. Nah, di Arab komis itu yang pakaian panjang ya. Juga kita terkadang mengatakan jubah. Nah, seperti itu. Nah, jadi pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah komis ya. Pakaian yang disukai Rasulullah adalah komis. Komis adalah tadi pakaian yang biasa kita pakai seperti ini ya. Yang cukup sekali pakai. Maksudnya cukup sekali itu enggak macam-macam ya. Kalau yang pakai ini kan harus pakai sarung. Kalau yang setengah komisnya pakai sarung atau pakai celana. Ini enggak ya. Kalaupun pakai celana celana dalam, walaupun celananya tidak pendek atau kusut enggak kelihatan. Tapi kalau pakai kamis yang setengah ya, ke bawahnya pun harus kita perhatikan lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya bagaimana komisnya Rasulullah. Jadi kalau teman-teman beli pakaian seperti ini komis ya. Kalau beli kan terkadang ukurannya besar dulu, entah panjang ya, entah lengannya panjang, nanti kita rubah lagi. Nah, bagaimana merubahnya ini? An Asma'i binti Yazid qalat kanat yadu kummi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rusghi ya. Dari Asma binti Yazid dia berkata lengan baju Rasulullah SAW hingga sebatas pergelangan tangan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pergelangan tangan sampai sini. Jadi tidak sampai sini. Segini ya, pergelangan tangan sampai yang ini. Seperti itu. Nah, sedangkan kakinya nanti ada ke bawahnya nanti ada ya. Jadi kalau teman-teman beli baju potong jangan lupa bagaimana hadis ila rusgi ya, sampai ke pergelangan tangan. Dan memang nikmat ya, pakai baju sampai pergelangan tangan itu enak, tenang, kerja juga tenang. Tapi kalau sampai sini kayak nggak nyaman gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini baik sedikit lagi teman-teman. Kemudian an Ibni Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla la yanzuru ila musbiril izar. Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak melihat orang yang kain sarungnya isbal alias di bawah mata kaki. Walaupun dalam hadis disebut izar, kain sarung ya. Namun para ulama memahamkan semua ya, semua pakaian yang berkaitan dengan bagian bawahnya. Celana, sirwal, bantul ya, bantalun ya, itu celana panjang tetap mengikuti aturan ini. Ya. Kemudian termasuk kamis ya.
Seperti itu. Ikuti aturan ini. Bahwa innallaha azza wa jalla la yanduru ila musbilil izar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, azza itu maha perkasa, maha mulia, jalla itu maha tinggi, ya. La yanduru tidak mau memandang, ya. Tidak mau memandang, tidak memberikan perhatian, ya. Kepada siapa? Kepada orang yang sholat, yang ketika sholatnya menggunakan pakaian, baik celana panjang, atau kain, atau kamis, tapi di bawah mata kaki, alias menutupi mata kaki. Gimana teman-teman? Kalau tidak diperhatikan oleh Allah. Padahal sholat. Sedangkan sholat itu kan yunaji robbah. Sholat itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya yunaji, berkomunikasi, ya, berkomunikasi, ngobrol, ya, berkeluh kesah kepada Allah. Tapi saat itu Allah nggak memperhatikan, gimana kita akan bisa berkomunikasi, ya? Sedangkan Allah tidak memperhatikan kita. Kenapa? Karena musbil, karena pakaiannya menutup mata kaki. Ya, ini teman-teman ya. Jadi kalau ke atas lengan ini adalah rusgi, pergelangan tangan. Kalau ke bawah pergelangan kaki alias mata kaki. Di atas mata kaki. Ya, jadi jangan menutupi mata kaki. Apalagi sampai mendampar sekali. Ya, itu tidak seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan memperhatikan pakaian sholat, memelihara pakaian sholat. Ya. Kemudian teman-teman, sedikit lagi. Kana lahu imamatun tusamma as-sahab. Kasaha aliyan wa kana yalbisuha wa yalbisu tahtaha al-qalansuwa. Ini tadi qalansuwa. Wa kana yalbisu qalansuwata bi ghairi imamatin wa yalbasu imamata bi ghairi qalansuwa. Teman-teman bisa ngecek dalam kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, dalam petunjuk sebaik-baik hamba, petunjuk pakaian, petunjuk sholat, dalam kitab Zadul Ma'ad itu jadi detail sekali diterangkan oleh penulisnya Ibnu Qayyim, termasuk pakaian Rasulullah, ya, beliau bahas detail sekali. Zadul Ma'ad, Zad adalah perbekalan, Ma'ad hari akhirat. Jadi kitab ini isinya berupaya menjadikan kita ini bisa berbekal untuk akhirat kita. Dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah. Nah, disebut dengan hadju. Jadi ini huda, ya. Hadju atau huda. Atau huda. Nah, ini dalam apa? Dalam paslun fi malabisihi sallallahu alaihi wasallam, dalam pakaian Rasulullah SAW. Nah, kata beliau dalam kitab tersebut, beliau mengambil kesimpulannya, ya. Setelah beliau kumpulkan hadis-hadis, beliau memiliki imamah, maksudnya Rasulullah. Rasulullah memiliki imamah. Imamah itu yang suka oleh orang-orang menggunakannya di atas peci, ya. Sorban kita menyebutnya, ya. Beliau memiliki imamah atau sorban yang disebut dengan sahab. Beliau memakaikannya kepada Ali radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah memakainya di atas qalansuah. Ini peci qalansuah. Nah, imamahnya disimpan di atasnya. Ya, seperti itu. Ketika dua-duanya dipakai, ya. Kalau salah satunya dipakai, kata beliau, beliau biasa memakai qalansuah tanpa imamah dan juga biasa memakai imamah tanpa qalansuah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita jarang kita pakai imamah, ya. Kita lebih qalansuahnya. Rasulullah terkadang dua-duanya, ya, terkadang salah satunya. Begitu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Zadul Ma'ad, ya. Sekali lagi saya baca. Beliau memiliki imamah alias sorban yang disebut dengan sahab. Beliau memakaikannya kepada Ali radhiyallahu anhu. Beliau memakainya di atas qalansuah, peci haji. Kita menyebutnya peci haji, ya. Beliau biasa memakai qalansuah tanpa imamah dan juga biasa memakai imamah tanpa qalansuah. Nah, jadi semua ini zina. Ini perhiasan ketika sholat. Walaupun ketika kita tidak berpeci nggak apa-apa, sah-sah saja, ya. Sholat sah-sah saja. Namun ini termasuk zina.
Jika kita ingin memelihara pakaian sholat, ya seperti inilah. Ya. Nah, satu lagi teman-teman. An Abdullah ibn Abbas annahu ra'a Abdullah ibn al-Haris yusalli wa ra'suhu ma'kusun min wara'i. Faqama faja'ala yahulluhu falamman sarafa aqbala ila ibni Abbas faqal ma laka wa ra'si faqal inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktufun. Ya. Dari Abdullah bin Abbas bahwa dia melihat Abdullah bin Al-Haris salat rambutnya terikat di belakangnya alias diikat rambut bagian belakangnya. Ya. Maka dia maksudnya Ibnu Abbas ya mendekatinya lalu melepaskannya. Pak sedang sholat ya Ibnu Abbas melihat pakaian kain rambut bagian belakangnya dikuncir, kalau bahasa kita dilepas oleh Ibnu Abbas. Nah ya Abdullah bin Haris tetap sholat. Nah namun apa ketika dia selesai sholat falamman sarafa ya ketika Abdullah bin Haris selesai sholat, dia mendatangi Ibnu Abbas serta berkata, malaka wa ra'si, ada apa dengan kepala saya? Ya. Maka Ibnu Abbas menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ini adalah ibarat orang yang sholat tapi ia terbelenggu. Jadi orang yang dikuncir, ya rambutnya ketika sholat, dia itu seperti orang yang terbelenggu. Dia sholat tapi terbelenggu. Gimana? Ya, orang terbelenggu begini, dia sholat tapi terbelenggu. Dia nggak bisa takbir, nggak bisa apa-apa, sujud susah. Itu perumpamaannya. Namun ketika kita mencari melogikakannya sulit, ya sudah kita nggak harus capek-capek melogikan. Yang penting apa? Ikuti aja. Karena beragama itu makna din itu mengikuti udah apa adanya. Ya, di antara makna din yang harus kita pahami adalah mengikuti apa adanya. Karena tidak semua kita mampu melogikakannya. Walaupun ada yang bisa dilogikakan, tapi ada juga yang tidak bisa. Maka tugas kita sebagai orang yang beragama ikuti apa adanya. Itulah agama. Ya. Allah yang Maha tahu rahasia yang ada dalam agama itu. Maka yang bisa dilogikakan silahkan, yang tidak jangan kita berusaha melogikakannya. Nanti kita sendiri yang akan kepayahan. Itu dalam beragama. Baik teman-teman, alhamdulillah. Ya, jadi inilah yang kita pahami dari memelihara terkait dengan pakaian. Sebagai kesimpulan, hampir sama dengan yang tadi, hanya bagian atasnya saya bedakan. Jadi yang harus dipelihara terkait dengan pakaian sholat adalah ini. Tadi saya bacakan di awal. Ya. Kalau yang awal itu merupakan pemahaman dari ayat tersebut. Nah kalau ini merupakan kesimpulan dari apa yang harus kita pahami terkait dengan menjaga atau memelihara pakaian sholat. Ya. Yang merupakan yang kita pahami sholat adalah tiang agama. Maka untuk menjadikan tiang ini kokoh, inilah yang harus kita pahami. Menutup aurat, bagi pria aurat adalah antara pusar dan lutut. Menutup aurat bagi wanita, auratnya adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika wanita sholat, telapak kakinya kelihatan, gimana? Tidak mengapa kata ulama. Ya, telapak kakinya kelihatan tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Kemudian mengenakan pakaian yang bagus, bersih. Bagus ini bukan mahal. Ya, kalau teman-teman uangnya banyak mahal nggak apa-apa, toh itu milik Allah. Ya, tapi di sini bukan semata-mata mahal, bagus. Ya, bagus, bersih, suci dari najis dan halal. Bagi laki-laki tidak mengenakan pakaian sutra dan juga perhiasan yang diharamkan. Tidak mengenakan pakaian bergambar, pakaian tidur atau pakaian yang jelek yang menghinakan. Yang semuanya itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat dirinya atau orang lain.
6. Tidak mengenakan pakaian yang ketat atau transparan sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh baik buat laki-laki ataupun wanita. 7. Tidak mengenakan pakaian sehingga menutup mata kaki. 8. Mengenakan baju gamis adalah lebih utama dengan panjang lengan, baju hingga pergelangan tangan dan bagian bawah di atas mata kaki. 9. Menutup kepala dengan kolansuah dan tidak mengikat rambut. Ini 9 harusnya. Baik teman-teman, itu saja yang mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan memelihara pakaian sholat. Insya Allah pertemuan berikutnya hasil dari sholat, berarti terakhir, ya, terakhir dari makna memelihara sholat, menjaga sholat. Itu saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.